Kupang. Sedang bersama kami Ibu Rika Permatasari, kuasa hukum dari almarhum Prada Lukinamo, yaitu Bapak Christian Namo. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Ya, mungkin bisa menjelaskan kedatangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 Kupang pada saat ini tujuannya seperti apa? Pada hari ini kami Kamis 18 Desember 2025 menyerahkan beberapa bukti dan berkas terkait dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilaksanakan hari ini adalah verifikasi dari Pengadilan Negeri Kupang nomor 418/PDT G/2025 PN Kupang tanggal 18 Desember 2025, yaitu perihal gugatan perbuatan melawan hukum mengenai pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Brigjen TNI Hendro Cahyono, jabatan sebagai Danrem 161 Wira Sakti Kupang, dan Letkol Kap Kurnia Santiadi Wicaksono, jabatan Dandim 1627 Tega. Harapan dari laporannya seperti apa? Harapan kami tentunya sebagai tim kuasa hukum yang ditunjuk oleh pihak keluarga adalah terkait adanya statement Bapak Danrem beberapa waktu lalu di media yang kita semua sudah ketahui, nama baik klien kami serta kehormatannya ya tercedera ya. Kita semua adalah warga negara Indonesia yang taat hukum dan tidak ada yang kebal hukum, ya kita pertanggungjawabkan segala perbuatan yang sudah dilakukan dengan segala konsekuensinya. Bapak Kris, mungkin ada komentar yang terkait dengan laporan terhadap Danrem ini seperti apa? Ya, mungkin dari saya sebagai ayah almarhum Pelda Christian Namo, mungkin saya mengikuti aturan yang berlaku biar keadilan itu terjadi begitu. Makanya semua warga negara Indonesia harus taat hukum begitu. Hukum negara. Nah, tidak, makanya tanpa terkecuali kita harus taat hukum. Siap. Yang salah, yang benar-benar. Siap. Itu saja dari saya. Baik, izin saya tambahkan tadi sudah disampaikan jelas oleh rekan saya. Ya, pada prinsipnya, ya, tujuannya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum adalah kami ingin menuntut ya kerugian dialami oleh klien kami, ya, Pelda Christian Namo, karena sebelumnya ya komandan ya pimpinan yang boleh dikatakan pimpinan tertinggi ya di institusi TNI ya di provinsi NTT ini telah mengeluarkan pendapat atau statement ya, pernyataan ya mengenai tujuan-tujuan ya yang terhadap klien kami. Seperti apa tujuannya? Ya, tujuan misalnya Ibu bisa jelaskan lagi, tegaskan lagi tujuannya misalnya pada saat ya klien kami ini sedang memperjuangkan keadilan bagi anaknya almarhum Prada Lukinamo ya, mereka mengeluarkan statement ya bahwa klien kami ini telah melakukan banyak pelanggaran ya, lebih sadisnya terkait masalah ini kita harus sampaikan juga ya, pelanggaran disiplin gitu. Ada banyak pelanggaran Pada disiplin. prinsipnya di sini pelanggaran disiplin itu tidak bisa ditentukan oleh pimpinan TNI juga, karena faktanya klien kami naik pangkat 2 kali. Jadi kalau memang beliau ini ada proses hukum di internal TNI, tentunya tidak mungkin diusulkan kenaikan pangkat. Kalau seorang prajurit naik pangkat berarti tidak ada proses hukum atau pelanggaran disiplin yang beliau lakukan. Bisa jelaskan terkait dengan pelanggaran disiplin apa? Ya, pelanggaran disiplin tentunya sebagai seorang prajurit tidak mentaati peraturan atau aturan sesuai dengan undang-undang TNI. Jadi ini maaf saya tegas tambahkan lagi. Jadi kalau betul ya benar bahwa klien kami ini tidak taat ya, tidak disiplin ya, terhadap aturan institusi TNI ya, mengapa selama ini diam saja kan gitu. Lalu pada saat klien kami sedang memperjuangkan keadilan, kok malah terkesan ya dicari-cari kesalahannya, kesalahan seolah dimunculkan lagi untuk membungkam ya, kasarnya lebih sadisnya begitu. Terkesan untuk membungkam mulut klien kami supaya diam begitu. Itu yang membuat kami ya sebagai tim kuasa hukum tentunya akan tegas ya mengambil langkah hukum. Nah, kita akan uji di pengadilan ini gitu. Supaya tahu toh kesalahan dibuat oleh klien kami ini kapan ya toh. Nah, kapan si pimpinan TNI tertinggi ini mulai buka mulut kan gitu. Nah, selama ini di mana dia kan gitu. Itu siapa ini? Dan juga pimpinan TNI yang dimaksud adalah sudah melakukan tindakan yang melawan hukum. Dalam hal ini adalah reviktimisasi, yaitu memberikan luka
sebagai pimpinan ya tentunya kalau ada anak kita yang sedang berduka ya kita turut berempati dong. Kita turut juga berduka cita gitu kan. Namun ini kan tidak, justru ingin membungkam seorang ayah yang ingin memperjuangkan keadilan untuk putranya. Nah, yang dimaksud reviktimisasi di sini adalah luka yang pertama adalah beliau ini sebagai korban yang putranya sudah diambil nyawanya, direnggut dengan cara yang sangat sadis, dibunuh gitu kan. Nah, dengan luka yang kedua memberikan tekanan secara psikologi kepada beliau untuk tidak bisa memperjuangkan keadilan untuk anaknya dengan membungkam ya dengan adanya dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan. Padahal kalau yang diduga saat itu adalah dilakukan di tahun 2018, tentunya ya tidak ada korelasinya. Ini sangat jauh dari substansi utama perkara yang kita bahas di Pengadilan Militer 315 Kupang. Ya, jadi sesuai dengan substansi perkara yang dibahas. Terima kasih Bu, Pak. Cukup. Terima kasih. Salam keadilan. Saya foto 3 orang sendiri. Tadi kan sama-sama. Oh, siap.